Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku semuanya di kelas kalian yang baru, kelas 5 dan tahun ajaran yang baru juga, tahun ajaran 2020-2021. Anak-anak semuanya, pada hari ini anak-anak semuanya akan Pak Guru ajak belajar fikih. Marilah anak-anak semuanya kita awali pelajaran fikih ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, untuk pelajaran fikih di kelas 5 ini, untuk yang pertama akan Pak Guru ajak belajar memahami tentang haid. Ada yang sudah tahu apa itu haid? Pernah mendengar istilahnya? Saya yakin ada yang sebagian besar sudah pernah mendengar istilah haid. Karena di lingkungan keluarga kita, masyarakat kita mungkin sering mendengar istilah-istilah itu. Haid itu adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh seorang wanita. Kalau orang bisa menyebut dengan istilah menstruasi, ada pula yang menyebut datang bulan. Nah, haid ini merupakan salah satu tanda kedewasaan seorang wanita. Maksudnya apabila seorang wanita sudah mengalami haid, berarti dia sudah dewasa atau baligh secara agama. Ya, jadi kalau wanita itu sudah baligh, berarti dia sudah punya beban kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita yang sudah haid, dia harus menjalankan kewajibannya, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, itu harus wajib. Kalau ditinggalkan berarti dia akan berdosa. Loh Pak, apa laki-laki juga harus tahu Pak tentang haid? Ya harus. Kenapa? Karena seorang laki-laki nanti akan menjadi pemimpin bagi keluarganya, bagi istrinya. Kalau tidak tahu masalah ini juga ya repot juga. Kenapa? Karena nanti kalau sampai istrinya itu sedang haid misalnya, kemudian dia sudah selesai haidnya, sudah suci, harusnya sudah bersih, harusnya segera mandi wajib, bersuci dengan mandi wajib, tetapi kok dia tidak melaksanakan padahal sudah masuk waktu sholat, maka dia akan berdosa. Lah sang suami kalau tidak mengingatkan juga ikut berdosa. Begitu. Jadi laki-laki wajib tahu. Loh Pak, biasanya haid itu kapan datangnya? Awal mula biasanya bagi seorang wanita mengalami haid itu pada usia sekitar 9 tahun. Walaupun ada juga yang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun atau bahkan lebih. Jadi bermacam-macam sesuai dengan kondisi fisiknya, kondisi psikologisnya. Jadi perkembangannya itu berbeda-beda. Anak-anakku semuanya, haid merupakan peristiwa yang pasti akan dialami. Nah, ini sebagai bekal bagi anak-anak untuk menghadapi nanti kalau mau dewasa. Maka harus dipelajari. Sekarang Pak Guru ajak untuk memahami, mengenalkan kalian pada haid, agar nanti kalau anak-anak sudah haid itu tidak kaget, tidak takut harus bagaimana. Tiba-tiba misalnya di sekolah datang bulan yang pertama atau haid yang pertama, kaget tahu-tahu keluar darah. Ya, duduk ada darahnya, nanti takut, nangis. Jangan sampai seperti itu. Kalau sudah tahu ya bagaimana harus bertindak. Jadi itu tidak usah takut, karena pasti akan mengalami, dan itu bukan penyakit. Ya, itu bukan penyakit. Jadi dihadapi aja dengan biasa. Ya. Makanya anak-anak semua harus tahu dengan kondisi seperti itu. Anak-anakku semuanya, masa haidnya lama atau tidak Pak? Loh, biasanya waktu paling cepat itu 1 hari 1 malam. Paling lama itu biasanya 15 hari 15 malam. Ya, yang sedang itu 5 hari sampai 1 minggu, itu sedang. Dan itu akan dialami
setiap bulan sekali, itu pada umumnya. Jadi anak-anak semuanya, berkaitan dengan masalah haid ini, silahkan anak-anakku semuanya dibuka bukunya, dipelajari, ya, difahami, karena ini ilmu ini sangat berguna bagi anak-anak semuanya sebagai bekal hidup nanti. Kenapa? Karena anak-anak kalau sudah paham tentang haid ini, maka anak-anak akan insya Allah akan terhindar dari berbuat salah dalam hal menangani, dalam hal beribadah kepada Allah, karena ini berkaitan dengan tadi kesucian diri seorang wanita, terutama ketika mau mengerjakan sholat. Kapan waktunya harus bersuci, harus tahu. Maka ketika sedang haid, seorang wanita harus tahu sudah berapa hari. Ketika sudah mendekati selesai akhir normal, itu harus betul-betul diperhatikan. Begitu diyakini sudah selesai, maka segera mandi wajib atau bersuci dengan mandi wajib, ya, yaitu nanti biar nanti segera bersuci, dan apabila masuk waktu sholat segera kerjakan sholat. Seperti itu, ya, jangan sampai salah. Kalau sudah tahu, insya Allah anak-anak tidak akan melanggar aturan Allah ini. Oke, silahkan anak-anakku semuanya dipahami, dipelajari. Setelah itu kalian buat rangkuman dengan model pertanyaan, cukup 5 saja. Kalian tulis di buku tulis. Kalau mau dilaporkan Pak Guru, silahkan bisa difoto aja, kirimkan lewat WA, tidak apa-apa. Oke anak-anakku semuanya, saya rasa sudah cukup pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ya pengantar Pak Guru ini sangat bermanfaat bagi anak-anakku semuanya, dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah tidak bisa bertatap muka dengan Pak Guru. Tetap belajar, karena ini merupakan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak semuanya dalam hidup di dunia ini, bahkan sampai di akhirat. Inilah pelajaran fikih, sangat bermanfaat sebagai bekal hidup. Mari kita akhiri pelajaran fikih ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.